Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillah kalau kabar kalian hari ini baik-baik saja dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing supaya kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Dan apa yang kita peroleh pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk, anak-anak? Ada. Siapa? Alvin. Kenapa dia kok nggak masuk? Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Baru kali ini. Sudah ada yang menjenguk? Belum. Oke, kalau begitu kita doakan bersama-sama supaya Alvin bisa cepat sembuh, bisa pulih lagi kesehatannya dan juga bisa ikut belajar dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah siap menerima materi pada pagi hari ini? Oke, kalau begitu kita hari ini akan membahas mengenai lambat belajar. Yang tahu apa itu lambat belajar? Lolat Bu, oke, lagunya lama. Apalagi kalau diajak ngobrol lemot Bu, oke. Apalagi biasanya pada anak-anak yang berkebutuhan khusus Bu, oke. Saya simpulkan sebenarnya jawaban dari kalian sudah benar. Namun saya ingin memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Jadi pengertian dari anak lambat belajar itu yaitu kondisi di mana anak mengalami kelambatan dalam kemampuan kognitifnya dan berada di bawah rata-rata. Nah, biasanya anak yang mengalami lambat belajar ini ia akan memiliki waktu yang lebih lama dalam ia belajar, berlatih maupun menghafal guna menguasai sebuah materi yang telah disampaikan oleh bapak ataupun ibu guru yang ada di kelas. Paham dengan apa yang saya jelaskan? Oke, bagus. Kalau begitu tadi sudah mengenai pengertian ya. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai karakteristik lambat belajar. Yang pertama, ada yang tahu karakteristiknya apa? Biasanya IQ-nya di bawah rata-rata Bu. Oke, berarti kalau IQ di bawah rata-rata ini berkaitan dengan intelijensinya. Jadi yang pertama, benar apa yang dikatakan oleh teman kalian. Intelijensi ini berkaitan dengan IQ ataupun kecerdasan yang dimiliki oleh anak yang mengalami lambat belajar dan biasanya berada di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, dan dia juga memiliki kekurangan dalam ingatannya. Jadi ketika ia disuruh mengingat ataupun menghafal sebuah materi, dia akan kesulitan karena ini tadi IQ-nya berada di bawah rata-rata anak normal pada umumnya. Lalu yang kedua, ada yang tahu? Belum, ini akan saya jelaskan. Yang kedua, bahasa ataupun komunikasi. Nah, bahasa ataupun komunikasi di sini bagi anak yang mengalami lambat belajar, ia akan kesulitan ketika ia berkomunikasi dengan orang lain. Saya kasih contoh. Misalkan seorang guru fisika yang memberikan sebuah materi pelajaran dengan menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia yang baku. Nah, ini bagi anak yang lambat belajar, ia akan kesulitan untuk memahami materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Jadi diharapkan untuk para guru ini memberikan menggunakan bahasa yang familiar, bahasa yang sehari-hari agar ia mudah untuk memahami sebuah materi. Lalu yang ketiga,
Fisik. Nah, fisik di sini pada dasarnya anak yang normal dengan anak yang mengalami lambat belajar ini sebenarnya sama saja. Ia tidak ada bedanya kalau dilihat secara kasat mata. Namun apa yang membedakan? Membedakan adalah motoriknya. Saya kasih contoh. Seperti ini misalkan. Salin tulisan yang ada di papan tulis ini di buku kalian masing-masing. Nah, di situ pada anak yang normal ia akan mengambil alat tulisnya seperti buku, pensil, bolpen, penggaris, penghapus dan lain sebagainya. Dan ia dengan mudahnya dalam menulis menggunakan pensil ataupun bolpen tersebut. Memegangnya sangatlah mudah bagi anak yang normal. Namun berbeda dengan anak yang mengalami lambat belajar, ia akan kesulitan ketika memegang sebuah benda, katakanlah pensil ataupun bolpen. Dia akan gemetaran, kaku dan lain sebagainya. Emosi. Nah, emosi di sini bukan berarti pada anak yang mengalami lambat belajar dia tidak bisa dalam mengendalikan emosinya. Nah, itu salah sebetulnya. Pada anak yang mengalami lambat belajar di sini ia hanya kesulitan ketika ia mengekspresikan emosinya. Nah, saya kasih contoh. Misalkan seperti ini, ada dua orang anak si A dan anak si B. Anak si A ini misalkan anak si A ini anak normal, sedangkan anak si B ini anak yang mengalami lambat belajar ataupun slow learner. Nah, dia ini pulang terlalu malam. Nah, sehingga ibunya cemas. Kemana kok anaknya jam segini belum pulang? Sedangkan dihubungi pun juga tidak bisa. Padahal dalam perjalanan pulang, kedua anak ini dia itu bannya bocor dan motornya bocor, sehingga dia harus mencari bengkel untuk membetulkan ban motornya. Nah, seperti itu. Mungkin setelah sampai di rumah anak si A, anak si A dimarahi oleh ibunya. Dia berkata seperti ini, kamu ini habis dari mana saja? Jam segini baru pulang. Kamu tuh setiap malam sukanya keluyuran, main sama temen, gak pernah belajar, gak pernah ngerjakan PR dan lain-lain. Nah, sebenarnya anak si A ini marah, tapi ia berusaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ketika ia perjalanan pulang. Ia berkata seperti ini, iya Bu, saya minta maaf. Saya tadi ban motor saya bocor sehingga saya harus mencari bengkel untuk membetulkan ban motor saya. Tetapi saya sangat kesulitan dalam mencari bengkel karena sudah larut malam. Ya, berusaha mengekspresikan emosinya dengan sebaik mungkin, meskipun dalam hatinya ia juga sangat kesal dengan ucapan ibunya yang menuduh sedemikian rupa. Nah, lalu pada anak yang lambat belajar, dia juga dimarahi oleh ibunya seperti ini, katakanlah, kamu ini sudah jam berapa? Kamu ini setiap malam sukanya keluyuran, sukanya bermain dengan teman, nggak pernah belajar, nggak pernah ngerjakan tugas dan lain-lain. Jadi sudah jam berapa ini kamu baru pulang? Nah, seperti itu. Nah, bagi anak yang mengalami lambat belajar, ia akan merasa lebih sensitif, lebih agresif, bahkan ia lebih emosinya lebih meledak-ledak. Ia mengutarakan ekspresi amarahnya ini dengan cara melempar barang, bisa dengan cara memukul dirinya sendiri, bisa dengan cara memukul si ibunya yang telah memarahinya tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika kita memiliki teman, memiliki saudara, bahkan memiliki tetangga yang dia mengalami slow learner ataupun lambat belajar, kita harus berhati-hati dalam berbicara, kita harus berhati-hati dalam mengungkapkan perkataan kita supaya tidak menyinggung hatinya. Karena anak yang mengalami lambat belajar ini ia cenderung lebih sensitif, dia cenderung emosinya lebih meledak-ledak daripada anak pada umumnya. Lalu yang selanjutnya mengenai
lambat belajar. Nah, faktor penyebabnya ada yang tahu? Oh, belum tahu. Oke, saya akan menjelaskan. Faktornya yang pertama yaitu faktor prenatal dan genital. Nah, faktor prenatal dan genital ini meliputi sebagai berikut: kelahiran kromosom, kelahiran prematur, dan juga kandungan biokimia yang ada dalam tubuh. Lalu yang selanjutnya faktor biologis non kelahiran. Nah, faktor biologis non kelahiran ini meliputi sebagai berikut: misalkan radiasi sinar X, lalu ibu hamil dengan gizi buruk, lalu yang selanjutnya ibu hamil yang mengonsumsi obat-obatan yang merugikan janin. Lalu yang ketiga yaitu faktor pada saat kelahiran. Nah, faktor pada saat kelahiran ini biasanya terjadi pada ibu hamil ketika ia hendak melahirkan seorang anak, melahirkan seorang bayi, tetapi di sini bayinya ini terlalu lama dalam kandungan si ibu, dalam rahim si ibu, sehingga ia mengalami kekurangan oksigen yang masuk ke dalam otak, sehingga menjadi terhambatnya oksigen itu masuk ke dalam otak dan bisa mengakibatkan gangguan pada otak si janin atau otak si bayinya ya. Lalu yang selanjutnya faktor sesudah melahirkan dan lingkungan. Nah, faktor sesudah melahirkan ini misalkan saya kasih beberapa hal, yaitu yang meliputi misalkan penyakit bawaan seperti meningitis dan lain sebagainya, atau bisa juga trauma fisik akibat jatuh ataupun kecelakaan. Jadi di sini kalian itu harus berhati-hati ya jika kalian misalkan mengendarai sepeda motor, mengendarai sepeda ontel, naik tangga ataupun menyeberang jalan, itu harus berhati-hati. Karena apa? Jika kita tidak berhati-hati dan kita tidak waspada, kita akan terkena musibah. Nah, seperti kecelakaan ataupun jatuh, misalkan kita jatuh dari motor, lalu kepala kita terbentur pada di jalan raya itu. Nah, akibat dari terbenturnya kepala kita di jalan raya itu bisa menimbulkan kelainan pada diri kita nantinya ya. Lalu selanjutnya faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini mempengaruhi anak dalam lambat belajar, yaitu seperti kurangnya motivasi, seperti kurangnya perhatian, ataupun perbedaan latar belakang, ataupun kekacauan masalah pribadi. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pembelajaran metode apa yang digunakan supaya anak yang mengalami lambat belajar ini bisa belajar seperti kita. Ada yang tahu? Oh, belum tahu. Oke, saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu pengulangan
pengulangan isi materi. Nah, pengulangan isi materi ini sangat dibutuhkan dan sangat penting sekali bagi anak yang mengalami lambat belajar. Karena apa? Ini bisa untuk mengasah ingatannya, bisa untuk mengetahui sejauh mana anak itu menguasai sebuah materi yang telah disampaikan oleh bapak ataupun ibu guru yang ada di kelas. Lalu yang kedua, pembimbingan privat. Nah, pembimbingan privat ini juga sangat diperlukan bagi anak yang mengalami lambat belajar. Karena kenapa? Bagi seorang anak yang lambat belajar ini, supaya kita sebagai seorang guru itu bisa mengetahui sejauh mana mereka memahami sebuah materi dan apa kendala yang ia rasakan ketika ia menerima sebuah materi dari bapak ataupun ibu guru yang ada di kelas. Lalu juga kita bisa mengetahui potensi ataupun kemampuan yang dimiliki oleh anak yang mengalami lambat belajar. Karena sesungguhnya anak yang mengalami lambat belajar ini ia memiliki bakat terpendam, hanya saja ia belum tahu bakat apa yang ia miliki, atau bisa juga ia kebingungan dalam mengasah bakat yang dimiliki. Nah, ini yang nomor 3. Waktu penyampaian materi relatif lebih singkat dan pemberian tugas juga lebih sedikit. Kenapa hal ini dilakukan? Karena jika pada anak yang mengalami lambat belajar dia menggunakan waktu yang dengan durasi yang panjang, ini tidak akan efektif dan dia juga akan nantinya merasa kesulitan ketika memahami sebuah materi. Jadi bagi anak yang mengalami lambat belajar ini bisa menggunakan durasi yang seminimalisir mungkin. Jadi misalkan dalam satu mata pelajaran itu waktunya 1 jam atau 1 jam setengah seperti itu. Lalu pemberian tugasnya sedikit. Kenapa hal ini dilakukan? Karena supaya dia itu mampu mengerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Nah, jadi kalau terlalu banyak, dia itu merasa bahwa beban tugasnya itu sangat sulit untuk ia kerjakan. Jadi diharapkan pemberian tugas ini juga sedikit tapi tetap bertahap. Jadi misalkan saya kasih contoh, bagi anak yang normal, misalkan disuruh mengerjakan soal LKS pada matematika, kerjakan LKS halaman 1 sampai dengan 10. Nah, bagi anak yang normal, ia akan mudah dalam mengerjakan sebuah soal di LKS tersebut. Meskipun soal itu terlalu banyak baginya, tapi ia tidak mengalami kesulitan. Tapi berbeda dengan anak yang mengalami lambat belajar, ia akan kesulitan karena ia merasa beban tugasnya terlalu berat, beban tugasnya terlalu sulit untuk ia kerjakan. Jadi ia misalkan seorang guru itu memberikan tugas itu seharusnya seperti ini: kerjakan LKS matematika halaman 1 sampai 3. Setelah selesai, pada pertemuan berikutnya dilanjutkan kerjakan LKS matematika halaman 4 dan 6 sampai 6. Nah, begitu pun seterusnya. Jadi sedikit-sedikit tapi tetap bertahap ya. Lalu yang keempat, demonstrasi ataupun peragaan. Nah, di sini maksudnya yaitu bagi anak yang mengalami lambat belajar ini bisa menggunakan media, misalkan media seperti video, penayangan video, cuplikan video dan lain sebagainya, ataupun bisa praktek langsung. Nah, jadi misalkan cara membuat kue bolu, nah itu bisa praktek langsung agar dia memahami bagaimana cara membuat kue bolu yang enak. Lalu yang
masing-masing anak. Nah, ini sangat penting karena apa? Setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, gaya belajar itu dibagi menjadi 3. Ada yang gaya belajar auditorial, ada yang gaya belajar visual, dan ada yang gaya belajar kinestetik. Jadi di sini sebagai seorang guru, kita bisa mengetahui terlebih dahulu mengenai gaya belajar yang dimiliki oleh setiap anak, karena ini sangat berbeda dan sangat nantinya dapat mempengaruhi prestasi anak ketika ia belajar di sekolah. Lalu yang terakhir, jangan paksakan anak untuk berkompetisi dengan anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Karena kenapa hal ini tidak boleh dilakukan? Apabila hal ini terjadi, kita memaksakan sebuah anak untuk berkompetensi antara anak lambat belajar dengan anak normal pada umumnya yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Karena seperti itu. Nah, misalkan kita paksakan, nah anak yang mengalami lambat belajar ini, ia akan mentalnya akan down, mentalnya akan terpuruk, dan ia akan merasa, oh aku nggak bisa ya mengerjakan soal seperti ini aja, oh aku ternyata dia itu lebih pintar ya dari saya, oh ternyata soal ini tuh sulit sekali ya bagi saya. Nah, dia akan merasa seperti itu, padahal sesungguhnya ia juga memiliki kemampuan tersendiri dan itu tidak sama dari masing-masing anak. Oke, ada yang ditanyakan dari pertemuan kita kali ini? Oh tidak, kalau tidak saya yang ganti bertanya. Apakah dari materi di sini ada yang masih bingung atau yang bagaimana? Oh, oke, kalau sudah paham, mari kita sebutkan lebih dahulu. Hari ini kita belajar mengenai apa aja? Pengertian lambat belajar, Bu. Oke, bagus. Lalu apa saja? Karakteristik lambat belajar, Bu. Oke, good. Lalu apa saja? Faktor penyebab anak lambat belajar, Bu. Oke, betul. Lalu yang selanjutnya metode pembelajaran anak belajar, Bu. Oke. Sepertinya kalian sudah paham ya dengan apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Oke, kalau begitu bisa saya akhiri, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, apabila saya ada salah-salah katanya saya mohon maaf. Kita ketemu di minggu lalu di pertemuan yang selanjutnya ya. Dan saya harapkan kalian belajar dulu di rumah agar kita bisa saling sharing, bisa saling bertukar pendapat. Ya, oke, kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.